dari sesuatu ya, gentong raksasa ini. Lah ini, lah seperti pot ini Pak ya. Iya. Nah ini ada bagian apanya namanya itu, bagian bawahnya Pak ya. Iya. Dan ini juga adalah sebuah pot ya atau vas bunga ya pada masa kuno. Dan ini sudah terbuat dari jenis batuan tertentu tapi tidak memiliki glasur Pak. Kemungkinan ini produksi lokal dari Gosari Gresik Pak, sudah diduga. Tapi yang produksi Tiongkok itu sudah memiliki glasir kok, glasir Pak ya. Jadi ini teman-teman luar biasa sekali. Coba kita selidiki di tempat-tempat yang lainnya Pak ya. Mungkin ini teman-teman bisa mengumpulkan sebagai museum desa nanti. Nah ini teman-teman ya. Jadi coba sambil kita menyelidiki kala di lokasi ini penuh dengan pot-pot atau vas-vas bunga, baik itu yang berglasir maupun yang non berglasir. Mari kita ke sana Pak ya, berjalan. Luar biasa Pak ya. Ini tepatnya di lereng gunung apa Pak ini Pak? Tepatnya ini sebelah mana dari ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trawulan itu? Sekitar timur ya. Sebelah timur, selatan Pak ya. Tenggara berarti Pak ya. Nah, kalau berglasir seperti ini. Jadi teman-teman, keramik yang berglasir ini memang diimpor dari Tiongkok pada masa tertentu di lembah sungai yang Sekiang maupun di lembah sungai Guanghu itu ditemukan banyak produksi Tiongkok ini. Bahkan secara artefaktual itu ada 3 lokasi tempat produksi ini. Jadi penemuan keramik berglasir di Tiongkok ini merupakan produksi keramik yang pernah menjadi produksi terbaik di dunia. Nah, ini yang hampir ditemukan di seluruh belahan dunia, baik di Eropa, di Jepang, di Korea, maupun di Majapahit terutama Pak ya. Jadi luar biasa sekali kita sambil jalan-jalan menikmati udara yang segar di lereng pegunungan Anjas-Moro, oksigen yang murni, sambil kemudian ini ada warna hitam Pak. Jadi warna hitam black. Jadi keramik yang sangat tipis berwarna hitam, mengingatkan pada keramik dinasti Han. Dinasti Han itu pemerintah memberikan semacam intensif bagi dan perhatian ya untuk produksi kemudian keramik berwarna hitam, kuning dan hijau. Nah, kalau produksi lokal Majapahit ini kelihatannya tutup sebuah wadah ya, atau tutup gentong, kendi, gendol atau jambangan gitu ya. Pada masa Majapahit tetap warnanya merah bata ya, belum ada teknologi yang berglasir seperti yang ada di Tiongkok ini. Jadi di Tiongkok sendiri ada 3 lokasi dan 3 jenis. Ini ada batu kok bulat Pak ini Pak. Nah, kita menemukan onde-onde batu. Nah, onde-onde kan khas Majapahit ya, onde-onde. Keras itu kan? Nah, ini keras, jangan dimakan. Ini karena batu keras ya. Ini apa saya Nah, di sini ada pinggiran jambangan Pak ini. Jambangan Iya. apa? Jambangan itu adalah wadah air yang besar. Iya. Nah, itu namanya jambangan. Coba kita lihat. Selain kemudian batu bata. Jadi di sini kemudian ada lahar atau kemudian bencana besar sehingga semuanya itu tertembus oleh semacam longsoran-longsoran kecil. Nah, dari situ. Jadi dari coba Pak kita cari keramik Tiongkok yang banyak Pak. Ini seperti ini. Jadi melimpah kalau bisa dikumpulkan di 1 kontainer keramik hijau Tiongkok. Nah, bahkan ini ya putih yang bergaris-garis hitam dan berglasir ini mengingatkan produksi dinasti Tang yang itu kemudian dikembangkan pada masa dinasti Ming. Sedangkan yang hijau-hijau seperti ini mengingatkan pada produksi dinasti Sung. Jadi ada aliran-aliran keramik Tiongkok. Misalnya aliran Longshan atau Lungshan. Ada aliran Yangsha. Ada aliran Gansu. Nah ini aliran Gansu ya. Ini semuanya terletak di lembah sungai Yansekiang maupun lembah sungai Guanghu atau sungai Kuning di Tiongkok ya. Jadi luar biasa sekali nih ya Pak ya. Nah ini banyak sekali Pak ya, ada banyak dan melimpah sekali. Nah seperti ini teman-teman, ada sekali banyak di sini artefak batu seperti batu gandek kayak tadi ya. Kemudian ada artefak, nah ini ada yang berwarna biru Pak. Nah ini ada warna hijau. Bayangkan pada masa kuno. Nah kalau seperti ini. Nah kalau seperti ini adalah jejak pinggiran dari sebuah gentong Pak. Jadi ini tembikar lokal asli Majapahit yang kemudian dengan tanah liat yang kemudian diambil di sekitar gini, kemudian dibentuk dengan bulatan kayu itu, kemudian dibakar pada suhu tertentu membentuk tembikar atau gerabah-gerabah lokal Majapahit. Sedangkan di Tiongkok itu sudah ditemukan teknologi berglasur atau glasir ya. Jadi seperti beling. Nah ini adalah teknologi dengan batuan tertentu dengan suhu lebih dari 1000, kemudian suhu rendah untuk melapisi glasir-glasir yang berwarna hijau seperti ini. Hijau seperti ini memang sangat langka ini ya. Bisa dinasti Sung ini ya. Ini luar biasa sekali ya. Banyak. Hah?
banyak ini. Nah, melimpah seperti ini ya, tercecer di mana-mana, ngelumbruk, selumpruk. Nah, ini banyak. Coba kita lihat. Nah, ini Pak Herman ya, Pak, menemukan keramik yang tebal, yang warnanya hijau. Jadi ini bekas semacam apa namanya? Iya, orang zaman dulu mengatakan towong, Pak ya. Pernah mengatakan towong. Jadi semacam mangkok-mangkok raksasa atau piring-piring raksasa, dan sangat berat ini, sebesar ember. Dan coba ini pinggirannya ada berat seperti ini. Mahal zaman dulu. Nah, mahal, impor dari Tiongkok, mahal. Nah, inilah. Tapi kemudian karena impor itu harus sesuai dengan ini impor. saya menemukan sesuatu. Nah, ini jadi Kang Setu channel ini menemukan semacam ini pinggiran dari sebuah kuali kemungkinan ya, atau gentong atau kendil, atau mungkin apa lagi Pak ya, gendok bisa untuk bisa wadah air atau memasak. Bahkan ada yang keramik yang tipis berwarna merah. Ini sangat tipis sekali. Nah, tipis sekali mencitrakan sebuah peradaban yang sangat tinggi tentang sebuah kehalusan. Itu memang asli pembuatnya. peninggalan kerajaan Majapahit. Iya, ini asli peninggalan iya. kerajaan Majapahit yang dibawa, yang digendong oleh para wanita-wanita Majapahit dengan Iya, kondisi tipis itu agar wanita-wanita itu kalau berjalan itu sangat halus, Pak. Tidak gerusa-gerusu, tidak yap-yapan. Bahkan kakinya itu harus dibelebet dengan jarik sehingga kalau jalan itu harus ketemek-ketemek. Nah, ini salah satu citra peradaban yang tinggi gitu ya. Jadi para perempuan itu agar sopan santun dan kemudian apa namanya, seperti ini, tipis seperti ini, agar tidak gerusa-gerusu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gerusa-gerusu bisa pecah semua Pak ini Pak, bisa berantakan dan pecah semua. Nah dari itu ini ada yang bulat, ya, ada yang mengingatkan kita pada dinasti Han yang warna coklat, ya. Kemungkinan ini memang apa namanya, keramik-keramik kuno yang diimpor warna coklat ini ya. Berarti di Majapahit ini berbagai macam dinasti ya Mas? Iya, jadi Majapahit itu orang yang terbuka. Bahkan dalam falsafahnya Bhinneka Tunggal Ika Pak ya, berbeda-beda tetapi tetap satu gitu Pak ya, yang mengingatkan pada sebuah keterbukaan Majapahit. Dan memang benar-benar kota Trowulan di ibu kota Majapahit itu seperti kota metropolitan, banyak saudagar dan para pedagang asing Pak, baik itu dari Arab, Persia, India, Melayu maupun Tiongkok Pak untuk berdagang. Oh ya Pak, hati-hati teman-teman, jangan sampai kemudian menginjak tanaman ya para petani. Misalnya singkong atau kemudian jagung di area ini ya. Ini Pak, banyak sekali. Nah, kemudian kalau ke arah sana Pak, mungkin masih banyak yang tidak tinggal itu. Seperti itu teman-teman ya, tercecer di mana-mana. Penuh dengan tinggalan-tinggalan keramik, baik itu keramik lokal ya, tembikar-tembikar seperti ini yang biasa diproduksi di desa-desa secara mandiri. Cuma kemudian seperti ini juga merupakan barang mewah teman-teman. Ini karena impor, karena memang pada masa tertentu di Tiongkok itu menjadi kemudian menemukan teknik glasir ini menjadi sebuah teknik keramik yang apa ya, terkenal di dunia pada waktu itu. Hanya Tiongkok yang bisa menghasilkan seperti ini. Dan ini mata-mata Bizantium dari Eropa Timur itu pun menyelidiki secara diam-diam teknik pembuatan keramik ini, termasuk Korea, Jepang, seperti apa, bahan seperti apa, dan teknik seperti apa untuk membuat keramik-keramik seperti ini. Sehingga kemudian di tahun-tahun dan di abad-abad setelahnya itu banyak sekali dihasilkan keramik-keramik berglasir seperti ini di Bizantium ya, di Konstantinopel, di Jepang, di dinasti Joseon, di Korea. Nah ini luar biasa sekali. Semoga kemudian aktivitas kita dalam mengungkap sejarah peradaban masa lalu yang di Pasifik ini sesuatu yang patut kita memberi pelajaran darinya ya, sebelum kemudian munculnya ekonomi ekonomi Eropa, yaitu merkantilisme dan sebagainya gitu ya. Jadi ini salah satu bukti bahwasannya di abad kuno, di masa abad antara abad pertama Masehi sampai abad ke-16 Masehi, di perarian Hindia Belanda ini, di Nusantara ini ada jalur sutra bagian laut dan jalur sutra bagian utara. Jalur sutra bagian Nanyang. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ini teman-teman. Ada tembikar tebal dan ada pinggirannya, dan ini kemudian sangat luar biasa. Ini produksi lokal ini. Jadi tapi bagaimanapun juga memang perdagangan dan semaraknya ini harus didukung oleh kondisi militer internasional, militer Majapahit yang kuat, terutama angkatan lautnya ya. Di balik kesuksesan Majapahit ada angkatan-angkatan, panglima angkatan laut yang sangat luar biasa seperti Empu Aditya mengamankan perairan bagian barat, Empu Nala memainkan peranan keamanan angkatan laut bagian timur,
Gajah Mada, termasuk Ibu Suri, Gayatri Rajapatni. Luar biasa Pak Darman ya, kita bisa kemudian mengorek-orek sejarah, melihat artefak-artefak kuno yang banyak dan melimpah lebih satu kontainer seperti ini. Seperti apa kalau kita membayangkan seperti gudang tembikar Pak ya? Nah, gudang gerabah di sini. Jadi, nah ini sesuatu, termasuk batu bata kuno Pak ya. Jadi ada batu bata kuno yang ketebalannya ini sekitar 3 cm, dan dari artefak batu bata kuno inilah ada kajiannya bahwasanya ketika batu bata kuno ketebalannya sekitar 3 cm sampai 4 cm ini merupakan batu bata jenis abad ke-13, 14 Masehi atau 15 Masehi ya, masa Singosari sampai Majapahit. Ini berbeda dengan jenis struktur dan komposisi teknik buatan dari batu bata abad ke-10, ke-11, 12 ya. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Secara artefaktual, lokasi ini diduga memang menjadi pemukiman elit dari kerajaan Majapahit, atau semacam pasanggrahan atau istana musim panas para petinggi Majapahit, atau lokasi pertemuan. Termasuk kemudian di situ ada upacara prasetyan, sebagaimana kemudian Berita Negara Kertagama Pupuh 17 ya, garis ke-4. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan termasuk ini apa ini Pak? Ini ada jenis keramik kulit manggis. Di sini ada jenis warnanya itu seperti kulit manggis. Ini bibir gentong kelihatannya. Itu belalang apa ini? Ini bibir gentong Pak. Oh iya. Iya, bibir gentong yang kemudian biasanya gentong ini sangat berhubungan dengan minuman khas Majapahit. Pak Darman tahu nggak minuman khas kerajaan Majapahit? Nah, kalau di Jepang itu ada sake terbuat dari arak beras. Kalau di Majapahit biasanya kesukaan. Betul Pak. Jadi kata Pak Darman, jadi minuman khas kerajaan Majapahit itu adalah dari nira, air bunga kelapa yang disebut legen atau toa atau dari arak beras yang disebut badek. Badek dan toa ini adalah salah satu kemudian minuman kesukaan pada era kerajaan Majapahit ya, yang saat ini mungkin sudah tidak ada, beberapa di kedai yang masih menjual toa misalnya di pesisir utara ya, atau legen, atau kemudian badek masih di pegunungan masih banyak diproduksi yang berasal dari air beras ketan ireng, air sebelah kita ini. Jadi sesuatu yang sangat berharga memang mempelajari sejarah, langsung datang ke lokasinya. Ini sesuatu yang sangat unik Pak Darman ya. Saya menginjak kunyit Pak Darman ya ini ya. Nah, ini ada apa Pak Darman? Nah, ini ada tembikar sangat tebal. Kemungkinan ini adalah bibir jambangan yang besar untuk wadah air biasanya. Nah, ini Pak Darman ada semacam mangkok kecil ya. Bisa ini adalah bagian bawah dari buli-buli, bisa kendi. Tapi ini impor ini karena berglasir hijau. Berglasir hijau. Nah ini jadi mungkin aliran-aliran jenis-jenis keramik seperti ini bisa aliran yangsa, bisa aliran longsan, bisa aliran gansu gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang memang pernah diproduksi secara besar-besaran dan mendapatkan perhatian dari pemerintah Tiongkok, terutama dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming, maupun terakhir dinasti Qing ya. Nah ini yang terletak di lembah Sungai Yang Sekiang dan Sungai Huanghu atau Tiongkok. Semoga bermanfaat. Banyak Pak ya.